Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk semuanya guru-guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya Edi Iswadi, CGP Angkatan 8 dari SMPN Negeri 2 Ciberem, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 divisi guru penggerak. Terima kasih Bapak Deden Nurjaman, fasilitator saya, dan terima kasih Ibu Tati Rahmawati, pengajar praktik di kelompok saya. Langsung saja, check this out. Tujuan pembelajaran khusus pada tahapan ini yaitu yang pertama CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Dan yang kedua, CGP berlatih menyusun bagja atau tahapan bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya dalam proses pembelajaran. Lalu paradigma inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif atau bisa disingkat dengan IA merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif merupakan solusi strategi perubahan yang tidak dimiliki oleh pendekatan lainnya. Inquiry apresiatif mengaktualisasi potensi masing-masing individu dalam kelompok menjadi kekuatan yang luar biasa dan dalam melakukan perubahan. Di sini ada tahapan bagja dalam inquiry apresiatif yang merupakan langkah-langkah yang mengikuti pendekatan inquiry apresiatif. Bagja tersebut terdiri dari B, itu buat pertanyaan, A, itu ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Bagja merupakan melalui tahapan bagja. Pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja ini akan sangat membantu guru dalam mengelola perubahan kepada terwujudnya merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Bagja ini merupakan akronim dari 5 langkah, yaitu yang pertama buat pertanyaan atau define, lalu yang kedua ambil pelajaran atau discover, yang ketiga itu gali mimpi atau dreams, dan yang keempat jabarkan rencana atau desain, dan yang kelima atur eksekusi atau deliver. Visi saya menginginkan atau mendambakan murid-murid saya suatu hari nanti itu saya bisa mewujudkan murid yang religius, bahagia, bernalar kritis, berjiwa pemberani, dan dapat menguasai IT. Penjelasan komponen visi yang pertama itu religius. Saya menginginkan murid saya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang kedua bahagia, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, saya ingin menciptakan atau mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Dan yang selanjutnya yang ketiga bernalar kritis. Saya ingin anak didik saya atau murid saya itu dapat mengeluarkan atau membuat opini terkait sesuatu hal yang telah saya berikan ataupun materi ajar, dan mereka memiliki jiwa pemberani, berani mengemukakan pendapat mereka baik dalam diskusi kelompok ataupun di depan kelas, in the front of the class. Dan yang ketiga, yang terakhir, menguasai IT. Seperti yang kita ketahui, IT pada zaman sekarang ini merupakan suatu kebutuhan karena sekarang sudah memasuki era digital yang serba menggunakan IT. Lalu prakarsa perubahan ini saya ingin mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa. Prakarsa perubahan ini saya lakukan dengan pendekatan bagja. Yang pertama itu B, buat pertanyaan atau define. Langkah pada tahapan ini yaitu untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang, dan mendefinisikan tujuan. Di sini juga bisa memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Tindakan pada tahapan ini
dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas. Dalam tahapan ini, saya memasukkan pertanyaan, yaitu apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa. Dan tindakan pada tahapan define ini, yaitu saya mengajak kepala sekolah, wakasek, maupun rekan guru yang lain untuk bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa tersebut. Dan yang kedua, membaca literatur, baik itu literatur digital maupun melalui buku-buku referensi mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa tersebut. Di sini artinya saya belajar secara mandiri mencari referensi ataupun contoh seperti apa cara atau pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa. Lalu tahapan yang kedua, yaitu ambil pelajaran atau discover. Pada tahapan ini, pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukanali aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif, tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan pada tahapan ini yaitu apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apa lewat diskusi kelompok ataupun survei kuesioner yang dapat melibatkan berbagai unsur. Dan pertanyaan pada tahapan ini saya masukkan yaitu siapa yang telah berhasil menerapkan kemandirian dan kreativitas pada siswa. Lalu yang kedua, siapa saja orang yang dapat membantu kemandirian dan kreativitas siswa. Dan yang ketiga, apa situasi yang mampu menumbuhkan kemandirian dan kreativitas siswa tersebut. Lalu, tindakan dan penyelidikan yang saya akan lakukan yang pertama itu berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, siswa, dan bahkan mungkin dengan orang tua wali murid dalam meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa tersebut. Dan yang kedua, menggali informasi model yang menumbuhkan kemandirian dan kreativitas siswa tersebut. Tahapan yang ketiga yaitu G, gali mimpi atau dreams. Pada tahapan ini digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan pada tahapan ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pertanyaan yang saya masukkan pada tahapan ini yaitu apa saja kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa tersebut. Dan yang kedua, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika perubahan yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian anak telah berjalan dengan baik. Dan tindakan dan penyelidikan yang saya masukkan pada tahapan ketiga yaitu membuat kegiatan yang membiasakan anak untuk mandiri dan kreatif secara konsisten dan berkelanjutan. Yang kedua, membuat gambaran atau narasi dampak dari kemandirian siswa tersebut. Sebagai contoh, anak tidak takut berbuat salah atau mengambil pelajaran dari kesalahan yang telah diperbuatnya, lalu memperbaikinya dan berani berkreasi. Ini pada tahapan ketiga. Lalu tahapan keempat atau tahapan berikutnya itu jabarkan rencana atau desain. Pada tahapan ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan pada tahapan ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses, perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap.
Lalu pertanyaan pada tahapan ini yaitu yang pertama, bagaimana menyiapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa? Dan yang kedua, apa langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kreativitas dan kemandirian siswa tersebut? Tindakan dan penyelidikan yang saya lakukan, yang pertama itu menyiapkan permainan dalam pembelajaran, yang kedua hindari kata salah atau menyalahkan kreativitas siswa, yang keempat bebaskan siswa bereksplorasi sesuai dengan imajinasinya, yang kelima, berikan pengalaman baru, dan yang selanjutnya berikan apresiasi dan saran atas tugas kerajinan tangan yang dilakukan siswa tersebut. Dan langkah awal yang harus kita lakukan adalah mewujudkan ketertarikan anak dengan pembelajaran yang menyenangkan, seperti sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua, berikan tugas mandiri maupun kelompok untuk meningkatkan kreativitas siswa tersebut. Dan tahapan terakhir dalam, pendekatan bagja yaitu atur eksekusi atau deliver. Pada tahapan ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan melalui budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang yang terlibat dan mengelola atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan pada tahapan ini, yaitu dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas seperti protokol, SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, dan refleksi hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan. Pertanyaan pada tahapan ini, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa tersebut, dan kapan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian dapat dikembangkan. Dan tindakan atau penyelidikan yang saya akan lakukan yaitu mengajak rekan guru lain, kepala sekolah, untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa tersebut. Dan yang kedua, menentukan waktu untuk memulai mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Edi Iswadi, CGP Angkatan 8 Kabupaten Kuningan undur diri dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya. Dadah.